Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian, beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Maka Lut membenarkan kenabiannya, dan berkatalah Ibrahim, "Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surah Al-Ankabut ayat 26. Ketika beliau tinggal di Palestina, ketika itu negeri itu dilanda kekeringan. Nabi Ibrahim hendak mengajak keluarganya hijrah ke Mesir untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kala itu Mesir memang menjadi negeri yang makmur. Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir. Selama perjalanan, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Sesampainya di Mesir, Nabi Ibrahim dan rombongan mulai dilirik masyarakat Mesir. Selain karena mereka orang asing, masyarakat sana melirik pada Sarah, yang memang wanita paling cantik ketika itu. Nabi Ibrahim memang berdakwah di sana untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan dakwah Nabi Ibrahim yang mengalih perhatian mereka, justru kecantikan Sarah yang menjadi desas-desus perbincangan mereka. Padahal waktu itu, Sarah sudah tak muda lagi. Namun kecantikannya tetap terjaga. Kaum lelaki bergosip ria sampai terdengar Raja Mesir, Ibrahim datang beserta seorang wanita yang sangat cantik. Kala itu Raja Mesir belum dikenal dengan sebutan Fir'aun. Istilah Fir'aun baru populer di zaman Nabi Musa sekitar 500 tahun kemudian. Sarah yang diundang ke istana langsung membuat sang raja terpikat. Sang raja bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang status hubungan Nabi Ibrahim dan Sarah. Lalu Nabi Ibrahim menyatakan hubungan mereka adalah saudara. Kala itu, Nabi Ibrahim sengaja menyembunyikan status mereka sebenarnya dikarenakan raja di hadapan mereka adalah raja yang zalim, khawatir akan dibunuh jika mereka menyatakan bahwa beliau dan Sarah adalah suami istri. Sang raja mulai merayu Sarah. Sang raja sengaja ingin berbicara dengan Sarah berdua saja di suatu ruangan. Awalnya sang raja bersikap biasa saja. Namun lama-kelamaan melihat gelagat yang tak baik dari raja, Sarah mulai khawatir. Sarah berdoa, "Wahai Tuhanku, ku beriman kepada Engkau dan dengan Rasul Engkau, dan aku memelihara kehormatanku, melainkan untuk suamiku, maka janganlah Engkau paksakan si kafir itu terhadapku." Tiba-tiba raja merasa dicekik. Kakinya kejang-kejang seperti orang ayan epilepsi. Sarah ketakutan. Kalau raja meninggal, pasti dirinya yang dituduh. Lalu Sarah berdoa kepada Allah agar raja disembuhkan seperti semula. Doa Sarah terkabul. Raja sembuh, tetapi ia merayu kembali. Namun setiap raja itu merayu, si raja tersebut akan kejang kembali, dan itu terulang sampai 3 kali sampai raja itu benar-benar insaf terhadap perbuatannya. Raja itu memanggil para pembantunya dan berkata, "Pasti setan yang dikirim kepadaku. Kembalikan dia kepada Ibrahim dan beri dia seorang hamba sahaya." Ketika kembali kepada Ibrahim, Sarah berkata, "Tahukah Tuan bahwa Allah telah menghina orang kafir dan menghadiahi kita seorang budak perempuan? Nama budak itu adalah Hajar." Mereka pun membawa budak itu pulang. Setelah berhari-hari, Sarah berpikir untuk menikahi Nabi Ibrahim dan Hajar, dikarenakan ia tidak bisa memberi anak kepada Ibrahim. Akhirnya, Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar, kemudian Hajar bisa memberikan anak kepada Ibrahim. Hajar melahirkan anaknya yang pertama yang dinamakan oleh ayahnya dengan nama Ismail. Nabi Ibrahim saat itu menginjak usia yang sangat tua ketika Hajar melahirkan anak pertamanya, Ismail. Lama-kelamaan, Sarah merasakan kecemburuan kepada Hajar, di mana ia belum juga dianugerahi keturunan seperti Hajar. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bangun lalu beliau memerintahkan istrinya, Hajar, untuk membawa anaknya bersiap-siap untuk melalui perjalanan panjang.
Dimulailah perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar beserta anak mereka, Ismail. Saat itu Ismail masih menyusu pada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, melewati gurun dan gunung-gunung. Kemudian beliau memasuki tanah Arab. Di sanalah Hajar dan Ismail ditinggal. Mereka ditinggal di tempat yang gersang tanpa ada air dan tumbuhan. Mereka hanya dibekali beberapa kurma. Ketika beliau mulai meninggalkan mereka dan berjalan, tiba-tiba istrinya segera menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini? Padahal di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun." Karena Hajar sudah bertanya berulang kali, namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya Hajar mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian si istri bertanya, "Apakah Allah memerintahkannya yang demikian ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Istri yang beriman itu berkata, "Kalau begitu, kita tidak akan disia-siakan." Nabi Ibrahim menuju ke tempat di suatu gunung, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Pada suatu hari, hati Nabi Ibrahim dipenuhi rasa kedamaian, cinta, dan keyakinan. Beliau ingin melihat kebesaran Allah Sang Pencipta. Allah menceritakan sikapnya itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah. Beliau menyembelih 4 ekor burung lalu memisah-misahkan bagiannya di atas gunung. Kemudian ia memanggilnya dengan nama Allah. Tiba-tiba bulu-bulu dan burung itu bangkit dan bergabung dengan sayap-sayapnya. Kemudian dada dari burung itu mencari kepalanya. Akhirnya, bagian-bagian burung yang terpisah kembali bergabung. Burung itu pun kembali mendapatkan kehidupan, lalu burung itu terbang dengan cepat dan kembali ke pangkuan Nabi Ibrahim. Perhatikanlah bagaimana Allah menguji hamba-hambanya. Renungkanlah bentuk ujian tersebut. Kita sekarang berada di hadapan seorang nabi yang hatinya merupakan hati yang paling lembut dan paling penyayang di muka bumi. Nabi Ibrahim mendapatkan anak saat beliau menginjak usia senja. Padahal sebelumnya beliau tidak membayangkan akan memperoleh karunia seorang anak. Nabi Ibrahim tidur, dan dalam tidurnya beliau melihat dirinya sedang menyembelih anaknya, anak satu-satunya yang dicintainya. Timbullah pergolakan besar dalam dirinya, karena Nabi tahu bahwa mimpi itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim menemui anaknya dan meminta pendapat pada anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Lalu dengan penuh keimanan dan kesabaran anaknya Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Waktu itu, umur Ismail dikategorikan sudah remaja. Namun imannya sangat kuat terhadap Tuhannya. Ia dengan penuh kepercayaan dan meyakini ayahnya tentang mimpi dari Tuhannya sebagai wahyu dan perintah. Sebelum melakukan hal tersebut, Nabi Ibrahim mempersiapkan pedang yang tajam, supaya ketika disembelih Nabi Ismail tidak merasakan kesakitan. Nabi Ismail dibawa ke tempat yang aman, lalu beliau ditidurkan dan mata beliau ditutup. Namun, ketika Ismail hendak disembelih, maka Allah menggantinya dengan seekor domba. Maka dari situlah mulai adanya kurban dalam agama kita. Pada suatu hari, setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim duduk di luar kemahnya dan memikirkan tentang anaknya Ismail. Dalam situasi seperti itu, turunlah malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail ke bumi. Mereka berubah wujud menjadi manusia yang indah dan tampan. Mereka memegang misi dan tugas khusus. Melihat wajah-wajah yang bersinar itu, Nabi Ibrahim tercengang dan mengangkat kepalanya. Nabi Ibrahim tidak mengenal mereka. Mereka mengawali ucapan salam, dan Nabi Ibrahim membalas salam mereka.
Nabi Ibrahim bangkit dari tempatnya dan menyambut mereka. Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya dan mempersilahkan mereka duduk. Nabi Ibrahim langsung menemui istrinya Sarah. Beliau berkata, "Aku ditemui oleh 3 orang asing." Sarah bertanya, "Siapa mereka?" Nabi Ibrahim tidak mengetahuinya. Beliau berkata, "Sepertinya mereka dari tempat yang jauh." Lalu beliau bertanya tentang apa yang bisa dihidangkan kepada mereka. Sarah mengatakan hanya ada separuh daging kambing. Lalu Nabi Ibrahim menyembelih kambing lainnya untuk dihidangkan, karena beliau khawatir tamu beliau sangat kelaparan karena mengira tamu itu dari tempat yang jauh. Beliau menyembelih kambing yang besar atas nama Allah, lalu beliau memasak dan langsung menghidangkannya. Istri beliau membantu melayani mereka. Nabi Ibrahim memperhatikan sikap tamu-tamunya, namun tak seorang pun di antara tamunya yang mengulurkan tangan. Nabi Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada mereka sambil berkata, "Mengapa kalian tidak makan?" Nabi Ibrahim kembali ke tempatnya sambil mencuri pandangan, tapi lagi-lagi mereka masih tidak memakannya. Saat itu Nabi Ibrahim merasakan ketakutan, karena takut mereka melakukan kejahatan. Para malaikat dapat membaca pikiran yang bergolak dalam diri Nabi Ibrahim. Salah seorang malaikat berkata padanya, "Janganlah engkau takut." Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya dan dengan penuh kejujuran karena rasa takut. Beliau didatangi tamu yang masih muda-muda. Beliau mengatakan atas rasa takutnya, karena dalam tradisi Badui apabila tamu tidak memakan makanan yang dihidangkan akan dianggap akan berbuat buruk. Lalu malaikat itu mengatakan, "Kami tidak makan wahai Ibrahim, karena kita adalah malaikat-malaikat Allah dan kami telah diutus kepada kaum Lut." Mendengar semua itu, istri Nabi Ibrahim tertawa. Ia berdiri mengikuti dialog yang terjadi antara suaminya dan mereka. Salah satu malaikat menoleh kepadanya dan memberinya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Wanita tua itu dengan penuh keheranan berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sangat tua pula." Quran Surah Hud ayat 72. Dan salah seorang malaikat kembali berkata kepadanya, "Dan sesudah Ishak lahir pula Yakub." Quran Surah Hud ayat 71. Dan malaikat mengatakan, mereka akan menyaksikan kelahiran cucu mereka. Bergolaklah berbagai perasaan dalam hati Nabi Ibrahim dan istrinya. Hilanglah rasa takut mereka kepada tamu itu. Berubahlah suasana dalam ruangan tersebut menjadi haru. Sarah gemetar mendengar hal tersebut karena ia merasa sudah tua dan mandul. Namun atas kuasa tersebut jiwanya menjadi bergejolak. Nabi Ibrahim bertanya, dikutip dari firman Allah, "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini?" Quran Surah Al-Hijr ayat 54. Para malaikat menegaskan padanya bahwa mereka membawa berita gembira yang penuh dengan kebenaran. Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa." Quran Surah Al-Hijr ayat 55. Ibrahim menjelaskan mereka dan berkata, "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Quran Surah Al-Hijr ayat 56. Dengan penuh rasa syukur keduanya atas karunia Allah, karena bukan hanya kelahiran anaknya saja yang ditunggu, akan tetapi cucunya yang kelak keduanya menjadi utusan Tuhannya. Lalu dialog itu ditutup dan selesailah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.